Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Tuhan Info. Baik, kali ini saya mau berbagi informasi ya tentang uh, untung ruginya jadi P3K ya. Karena beberapa waktu ini ada yang mengatakan bahwasanya kok P3K bukan PNS ya kan. Nah, ini saya akan coba ulas ya tentang P3K, keuntungannya apa sih? Banyak ya, nanti coba kita tonton sama-sama ya. Jadi ada untungnya, ada ruginya ya. Nah, ini yang dibahas, mendingan yang untungnya dulu ya, yang enak-enaknya dulu ya. Oke, langsung saja ya. Ini yang ada di hadapan kawan-kawan semua ini adalah contoh SK dari P3K ya. Ini kebetulan saya dapat dari medsos ini dari Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Ini tahun 2021 nih ya. Nah, oke, berbicara tentang keuntungan. Keuntungan yang pertama ini untuk P3K ini, ketika P3K ini sudah diangkat dan ditetapkan NIP-nya menjadi P3K, ini P3K ini tidak tidak mengalami atau tidak diberikan prajabatan ya. Prajabatan tuh semacam uji coba ya. Kalau untuk PNS ini ada yang namanya prajabatan, jadi sebelum menduduki jabatannya itu diuji coba dulu selama 1 tahun tuh diberikan gaji 80% dari gaji pokoknya. Jadi beruntung kalau P3K ini tanpa adanya itu ya. Jadi keuntungannya pertama itu tidak ada diklat prajabatan ya. Keuntungan yang kedua untuk P3K sendiri ini ya, ini akan menerima gaji langsung 100%. Nih kalau dilihat di sini ini golongannya 9 ini berarti dia ini adalah S1 ya. Untuk ijazah terakhirnya ini S1 golongan 9. Kemudian gajinya adalah 2.966.500 ya. Ini. Jadi P3K keuntungannya kedua tadi adalah menerima gaji ini langsung 100% tanpa mengalami gaji 80% dulu seperti PNS ya. Coba kita lihat di sini ya. Kalau PNS ini kebetulan saya dapat SK ini, cuman untuk SK-nya ini SK CPNS ya. Kalau dia di sini mana, coba saya lihat dulu. Nah, ini kalau ini SK PNS-nya ya. Ini sebelum menerima ini mana? Coba lihat dulu ya. Saya perlihatkan di sini ya. Nah, ini SK 80. Nah, ini kalau kita lihat di sini sebagai seorang PNS ya, ini tahun 2017 ya. Ini kebetulan di Bupati Ketapang ya. Ini berarti ini dari Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Ini 2017 dia diangkat menjadi CPNS ya, dengan gaji pokoknya kan ini gaji pokok ini 2.456.700 rupiah. Kemudian selama setahun akan diuji coba ya, atau biasa disebut CPNS ya, dengan mendapatkan gaji ini 80% dari gaji pokoknya 2.456.700 rupiah ya. Jadi yang didapat adalah 1.965.360 rupiah. Nah, ini masih mengacu gaji yang sebelum tahun 2019 ya, karena 2019 kan mendapatkan kenaikan 5% ya. Ya paling selisih 100.000 lah dari ini ya. Nah, ini berarti satu keuntungan lagi untuk P3K, karena dia tidak akan mengalami ini mendapatkan gaji ketika langsung diangkat dengan masa kerja golongan
0 tahun 0 bulan dengan golongan ruangnya adalah 3A, ini dia akan mendapatkan gaji selama setahun ini Rp1.965.360 ya. Ini gaji pertama seorang PNS ya, dengan ijazah terakhirnya adalah S1. Kalau tadi keuntungannya yang P3K ini kan langsung mendapatkan gaji 100% dengan gaji Rp2.966.500 tanpa adanya gaji 80 dan tanpa ada prajabatan. Nah, masa kerja sama 0 tahun 0 bulan ya. Nah, ini kemudian jadi secara head to head ini udah dua kelebihan ya dari P3K ya. Kemudian kelebihan yang berikutnya ini, P3K ini kalau dia seorang guru ya, dengan gaji pokoknya ini sebesar Rp2.966.500, berarti dia akan mendapatkan juga yang namanya tunjangan ya, karena P3K sama PNS kan sama-sama berhak mendapatkan tunjangan. Berarti tunjangan profesi gurunya atau TPG nya akan mengacu gaji pokok, karena ini gaji pokok ini ya kan, karena undang-undang mengatakan bahwasanya tunjangan profesi guru ini adalah 1 kali gaji pokok ya. Nah, ini kalau gaji pokoknya Rp2.966.000, berarti dia akan mendapatkan tunjangan profesi guru lebih besar daripada tunjangan profesi guru seorang PNS ya. Tuh, itu adalah keuntungan yang ketiga. Kalau seorang PNS kan hanya gaji pokoknya sama-sama 3A, sama-sama S1 ya. Golongannya kalau P3K 9, kalau PNS golongannya 3A ya, yang ini dengan masa kerja setahun ya. Kalau ini PNS nya masa kerja setahun 0 bulan, karena ini udah diangkat menjadi PNS ya, tadi dari CPNS menjadi PNS itu setahun mas uji cobanya ya. Nah, ini dan sudah mendapatkan gaji penuh yaitu Rp2.456.700. Nah, kalau dia mendapatkan TPG ya setara dengan ini juga 1 kali gaji pokok ya kan, berarti Rp2.456.700. Nah, berarti keuntungan untuk TPG nya itu lebih besar P3K. Nah, ini kelebihan dari P3K lagi ya. Kalau dilihat dari gaji pokoknya ya tadi ya. Nah, kemudian keuntungan yang berikutnya apa lagi? P3K ini juga mendapatkan cuti ya, sama dengan PNS. Kalau ini sama ya. Jadi secara head to head tadi udah 4 kelebihannya ya dari P3K ya dibanding dengan PNS. Kemudian mendapatkan cuti sama. P3K ini juga mendapatkan hak untuk cuti sesuai dengan ini pasal nomor 22 ya. Nah, ini akan mendapatkan cuti. Nah, kemudian akan mendapatkan perlindungan ini sama dengan PNS ya. Kemudian berhak juga untuk pengembangan kompetensi, kalau ada pelatihan dan sebagainya, itu P3K juga sama memiliki hak dengan PNS ya. Nah, ini berarti sama ya. Oke, untuk yang berikutnya P3K ini juga mendapatkan yang namanya ini jaminan hari tua. Nah, ini keuntungan dari P3K ini juga ini ya, mendapatkan jaminan hari tua. Kok katanya nggak dapat? Nah, dapat. P3K ini mendapatkan jaminan hari tua sesuai dengan pasal 106 di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 ya tentang ASN. Nah, ini adalah perlindungannya tadi, ini berupa ini ya, jaminan hari tua atau JHT. Nah, jaminan hari tua ini didapatkan oleh P3K. Kan kemarin disampaikan bahwasanya P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun. Nah, ini tapi mendapatkan jaminan hari tua.
Bedanya apa sih jaminan pensiun sama jaminan hari tua? Kalau jaminan pensiun itu bisa diambil manfaatnya ketika sudah memasuki masa pensiun. Nah, ketika jaminan hari tua ini bisa diambil kapan saja, tidak harus memasuki masa pensiun ya. Ini perbedaannya ya, jaminan hari tua ya, atau JHT. Kemudian juga mendapatkan jaminan kesehatan, berarti ini sama mendapatkan BPJS. Nah, kalau BPJS ini sama ya, berarti sama-sama mendapatkan jaminan kesehatan. Kalau PNS sendiri jaminan kesehatannya adalah di kelas 1 ya, untuk golongan 3A ya. Ini kelas 1 dan dipotong dari gaji ya untuk iurannya. Kemudian kalau untuk P3K ini berarti setara juga ya. BPJS nya berarti kemungkinan besar ini adalah kelas 1 sama dengan PNS ya. Kemudian juga mendapatkan JKK, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Nah, oke ya, ini untuk P3K ya. Kemudian P3K juga ini berhak mendapatkan penghargaan juga sama seperti PNS. Ini tertuang dalam pasal 93 ya. Nah, ini pemberian penghargaan ya. Nah, tadi sama. Nah, tadi kalau dihadapkan dari segi kesejahteraan ya, hampir kurang lebih lah ya, tapi malah dilihat malah lebih tinggi dari P3K dibanding dengan PNS ya. Kita lagi melihat TPG nya kan juga lebih tinggi tadi ya kan, kalau dihitung dari gaji pokok ya. Kemudian setelah ada keuntungan, kita berbicara juga tentang kekurangan ya. Kekurangan dari P3K ini atau kerugian dari P3K ini, yang pertama adalah kita setiap masanya ini harus memperpanjang kontrak kita ya. Kalau di dalam P3K sendiri ini kan minimalnya sesuai dengan undang-undangnya kan minimalnya dikontrak 1 tahun ya. Kalau saya lihat dari contoh yang SK ini nampaknya dia dikontrak selama 5 tahun ya. 5 tahun, dan ini memang semuanya tergantung dari kebijakan Pemda masing-masing ya. Kalau dikontrak 1 tahun berarti setiap tahun itu harus memperpanjang kontraknya ya, memperpanjang kontrak. Dan kalau tidak diperpanjang pun nanti kita akan memperoleh yang namanya ini surat perpanjangan kontraknya nanti ya. Ini kan SK-nya ini kan selama ini adalah 5 tahun ya. Kalau 1 tahun berarti setahun sekali kita perpanjang, kalau 5 tahun berarti 5 tahun sekali. Nah, kemudian kerugiannya lagi ini adalah bisa diputus kerja kapan saja ya. Contohnya gini, kalau ternyata sudah tidak dibutuhkan, itu bisa saja dihentikan untuk kontraknya ya. Untuk kontraknya bisa dihentikan. Namun kalau semisal masih diperlukan bisa diperpanjang tadi. Kalau bagi guru sendiri sih saya rasa masih aman ya, karena guru ini kan masih dibutuhkan selama masih ada sekolahan ya kan, berarti masih dibutuhkan. Ketika masih banyak murid berarti masih dibutuhkan guru, nggak mungkin kan harus dihentikan selama semisal udah 5 tahun kontrak udah habis kemudian dihentikan, kan nggak mungkin, sekolah masih ada, masih membutuhkan guru. Nah itu cuman masalahnya ya kan, tadi ini kan ada penilaian kinerja ya sesuai dengan pasal 93 tadi. Nah ini 93 tadi kita lihat di sini, ini ada penilaian kinerja. Nah
Untuk memperpanjang kontrak biasanya mempertimbangkan juga yang namanya penilaian kinerja. Kalau kinerjanya baik dan masih dibutuhkan, bisa diperpanjang. Itu ya. Nah, ini memang agak ribetnya di situ ya, untuk kekurangan dari P3K. Yang berikutnya tadi untuk kekurangannya kita bisa lihat di sini. Kekurangan dari P3K ini tidak ada yang namanya jaminan pensiun ya, tidak ada jaminan pensiun. Kalau PNS kan ini keterangannya ada jaminan pensiun ya. Kalau melihat dari ini undang-undang ini ya, kita cari ya. Pasal 22 ya, ini tidak ada yang namanya uang pensiun ya. Itu kekurangan lagi ya untuk P3K. Yang ada hanya jaminan hari tua. Kemudian untuk kekurangannya lagi terkait dengan jenjang karir. Jenjang karirnya memang tidak seluas seperti halnya dengan PNS ya. Meskipun P3K bisa menduduki jabatan JPT tertentu, jabatan pimpinan tinggi tertentu, sama JPT Madya ya, itu bisa diduduki oleh P3K. Jadi memang tidak seluas dengan PNS ya. Kayak jabatan yang bersifat PPK ya, atau yang berwenang itu tidak bisa diduduki oleh seorang P3K, itu bisa diduduki hanya oleh PNS ya. Kemudian kelemahan atau kekurangan yang terakhir ini adalah P3K ini tidak bisa mutasi ya. Kalau dia pengen mutasi berarti dia harus berhenti dari P3K secara tidak langsung ketika dia sudah keterima di instansi A ya, kemudian dia pengen mutasi ke instansi B. Nah, dia harus berhenti dan mengikuti tes lagi untuk mutasi ke instansi B. Kalau memperpanjang kontrak tadi tidak ada tes lagi ya, dia hanya melihat dari penilaian kinerja dan kebutuhan dari jasanya itu masih diperlukan atau enggak. Tapi kalau mutasi harus yang bersangkutan harus mengikuti tes seperti awal ya, tes lagi seperti ulang. Kalau misal di B dia pengen pindah ke sana, di sana ternyata dibutuhkan, dan dia harus ikut tes ulang seperti tes awal lagi. Nah itu ya, jadi itu karena memang semangatnya P3K ini agar tidak mudah untuk pindah-pindah, karena dalam skemanya nanti ketika dibutuhkan seorang tenaganya, kemudian dia udah pindah padahal dia masih di instansi itu masih dibutuhkan. Nah, dari P3K itu seperti itu, makanya biar kalau udah dibutuhkan di situ dan sudah siap melamar di situ tidak bisa mutasi. Beda dengan PNS ya. Oke, nah mungkin itu ya pembahasan sedikit tentang P3K dan PNS ya. Secara keseluruhan kalian bisa bandingkan sendiri, berarti dari sisi kesejahteraan, dari sisi jenjang karir ya kan, kemudian dari sisi manajemen silahkan dipertimbangkan. Saya rasa tidak ada perbedaan yang signifikan antara P3K dengan PNS, malah banyak kelebihan. Tadi kan kalau saya bicarakan kelebihan dari P3K itu banyak ya. Oke, semoga nanti yang belum lolos di tahap 2 tahap 1 yang belum lolos tahap 1 untuk P3K, semoga di tahap 2 bisa lolos, tidak sampai ke tahap 3. Meskipun belum lolos di tahap 2 karena masih ada kesempatan lagi di tahap 3. Dan kita semuanya harus bangga menjadi seorang aparatur sipil negara ya, karena semangat kita adalah semangat pengabdian kepada negeri ya. Oke, baik, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.